Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Tuhan Yesus kami, Engkaulah Allah yang menyertai kami. Roh Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus yang memenuhi hidup kami, sehingga kami bisa berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami, memberi kami keberhasilan, dan membuat jalan kami menjadi sangat lapang dan sangat memberkati. Nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan. Biarlah kiranya kami boleh belajar banyak hari ini, dan boleh kiranya membentuk cara pikir baru kami yang membuat kami bisa lebih berguna di bumi ini untuk kemuliaan nama-Mu, dan menjadi berkat dalam apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sambung lagi Kejadian 32 mengenai Yakub yang akan ketemu dengan Esau dalam pergumulannya. Ya, kita lihat di ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Bapak Ibu, ayat 24 mengatakan Yakub sedang sendirian. Yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa dalam kita ini datang ke dunia itu sendirian, bahkan gak punya apa-apa. Maka istri, anaknya, dan miliknya, semua miliknya sudah diseberangkan, dan dia sendirian. Bapak Ibu, seperti tertulis dalam kitab suci kita nggak bisa bawa apa-apa ke dunia ini, dan kita nggak bisa bawa apa-apa keluar untuk menghadap Tuhan. Maka, dan kita pun ketemu Tuhan tuh sendiri-sendiri, nggak rame-rame, nggak bersama barang kita, nggak bersama keluarga kita, sendiri-sendiri menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita masing-masing. Maka Bapak Ibu, kita selalu ingat untuk menghadap Tuhan sendiri-sendiri ini dengan senantiasa berdiam diri bersama Tuhan. Ya, senantiasa izinkan Tuhan mendekat pada kita, karena kita memang tidak mampu mendekat kepada Tuhan. Kemampuan kita mendekat sama Tuhan itu seperti manusia mencoba mendekati matahari. Kalau bukan atas izin Tuhan yang mendekat pada kita, maka kita pasti mendekat pada Tuhan. Ya, biarlah kiranya kita percaya menerima kasih Tuhan. Namun kita sendiri, kita tidak senantiasa harus bersama-sama dengan orang-orang yang mendampingi hidup kita. Seringkali, kadang-kadang Tuhan ajarkan 2-3 orang berkumpul, sepakat meminta apa saja dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Itu ada dalam posisi tertentu yang diminta. Tapi Tuhan Yesus yang mengajarkan hal itu pun berdoa sendirian di Taman Getsemani. Ya, itu sebabnya kita percaya kebersamaan dengan Tuhan itu lebih penting daripada kebersamaan dengan manusia yang kita pikir menjadi teman hidup kita. Tuhanlah teman hidup Adam yang paling utama. Namun Tuhan tetap mencarikan teman hidup bagi Adam. Itu sebabnya Bapak Ibu, ada kalanya, ada waktunya kita memilih untuk mendekat kepada Tuhan dengan izin Tuhan, atas anugerah Tuhan. Di ayat 24 tadi, lalu tinggallah Yakub seorang diri sendirian, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Bapak Ibu, kita tahu ini adalah manusia. Seorang manusia, laki-laki yang bergulat dengan dia. Ya, kita tahu bahwa kata ish dalam bahasa Ibrani-nya di sana memang artinya manusia, laki-laki. Ya, kalau Isya itu perempuan. Makanya Adam bicara, kamu akan dikasih nama kepada Hawa, Isya, karena dari kata ish ini. Ya, yang artinya berasal dari laki-laki. Perempuan berasal, nah Isya itu laki-lakinya. Maka ini kita bicara laki-laki. Ya, kita percaya, kita ada iman bahwa ini adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Ya, jadi di ayat 24 tadi kita percaya ini bukan pukul-pukulan loh ya. Ini kata abak, itu artinya bergulat. Ya, bergulat itu benar-benar saling menyentuh
saling bergumul. Nah, teori bergumul inilah yang disebut pergumulan dalam Tuhan kita. Ya, di mana kita senantiasa bergulat, bergumul bersama Tuhan. Dan bukan untuk saling melukai, tapi kita melatih diri, melatih otot atau kehidupan kita, segala semangat kita, segala kekuatan, kecepatan, segala keteknikan, ya, untuk senantiasa bersama Tuhan. Ya, dan Tuhan memang mau melatih kita, mau melatih kehidupan kita di bumi ini. Ya, sehingga kata bergulat atau abak ini penting sekali Bapak Ibu pegang dalam kebersamaan dengan Tuhan. Ya, di saat kita memikirkan Tuhan, bukan orang-orang sekitar kita yang disebut seorang diri, kita bergulat dengan Tuhan, yang artinya kita bergumul bersama Tuhan dalam konsep melatih kebersamaan kita dengan Tuhan, dengan ibadah sejati kita. Baru ayat 24, bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ini menunjukkan dalam kondisi malam, kondisi sendirian, kondisi gelap dunia. Ya, Tuhan menyertai kita. Tuhan bergumul bersama kita, menemani hidup kita, dan aktif. Bergulat itu terus-menerus itu beraktif, bergerak bersama kita, melatih kehidupan kita di dunia ini bersama Tuhan. Kehidupan bersama Tuhan dalam hidup di bumi merupakan konsep gulat yang sangat menarik, ya, yang kita bisa pegang. Karena Tuhan memang mau kita senantiasa bersama, melatih kebersamaan dengan Tuhan. Bukan artinya masalah selesai, tapi kebersamaan dengan Tuhan itulah yang sangat penting dan memakan waktu kehidupan kita di saat kita mengalami kegelapan. Di saat kita tidak yakin. Seorang Yakub tidak yakin bagaimana besoknya mau ketemu Esau. Bagaimana, apakah keluarganya akan diambil, apakah dia akan dibunuh, apakah akan setengah dibunuhnya, dan segala ketakutan lain memenuhi hatinya. Namun kenyataannya Tuhan menemaninya dia. Ya, di malam itu dalam kebersamaan dengan Tuhan, dalam gulat atau pelatihan, ya, bersama dengan Tuhan. Nah, baru di ayat 25 ketika orang itu yang kita percaya Tuhan dalam bentuk manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, bahwa ia tidak mengalahkannya. Itu maksudnya. Bukan tidak dapat, tapi tidak juga mengalahkannya. Artinya seorang Yakub itu benar-benar melatih bersama-sama dengan Tuhan sehingga tidak menyerah. Bapak Ibu, manusia bersama Tuhan. Tuhan menemani manusia, bergumul, bergulat, melatih manusia. Dan bukan untuk manusia mengalahkan Tuhan, dan juga bukan Tuhan untuk membuat manusia menyerah. Ini hal pentingnya. Kata tidak dapat mengalahkannya aslinya adalah tidak mengalahkannya. Ya, bukan hanya tidak dapat, ya. Ini bukan artinya tidak dapat, ya, tapi tidak mengalahkannya, tidak mengalahkan, ya, bukan. Kan orang tuh piting-pitingan sampai yang satu menyerah. Sampai aduh sakit nyerah. Nah, ternyata di sini digambarkan tidak mengalahkannya. Artinya dalam bahasa aslinya itu bicara mengenai tidak, yang namanya Yakub itu tidak menyerah-nyerah. Dan itu yang Tuhan memang harapkan kita belajar bersama di sini. Ya, jadi kita belajar di sini mengenai kita jangan menyerah. Kebersamaan, latihan sama Tuhan, pergumulan kita sama Tuhan, itu harusnya kita tetap jalan karena Tuhan memang tidak mau kita menyerah. Nah, sehingga karena sudah mau fajar menyingsing, sudah mau pagi harus ketemu, harus hidup sehari-hari lagi dengan manusia-manusia lain, bukan hanya dengan Tuhan, ya, maka orang itu dikatakan di sini memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Bapak Ibu, dalam teori aslinya kita di sini tidak belajar mengenai dipukul, bukan, ya. Tapi lebih tepatnya kata naga itu artinya itu ditekan, disentuh dengan tekanan, gitu ya. Tapi dengan tekanan, sentuhan, tapi tekanan. Jadi bukan artinya dibelai-belai juga bukan. Tapi ditekan dengan cepat, ditekan, ya. Tapi bukan dipukul loh, ya. Jadi kata dipukul itu memberi kesan keras, tapi ini tekanannya kencang dan cepat, tapi bukan dengan bentuk pukulan keras. Jadi lebih ke arah tekanan,
ya, tekanan yang kuat. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tetap adalah kuasa kita. Ya, sungguh pun kita bergulat dan tidak menyerah bersama Tuhan, tapi Tuhan itu menekan kita sebagai pihak yang superior, ya, yang udah ya selesai ya, gitu. Jadi tekan aja, pep. Bukan menyerah, tapi langsung terplecok pangkal pahanya, sehingga akhirnya jalannya pincang. Kalau kita lihat di ayatnya 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ayat 32, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia atau Allah telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Artinya itu merupakan suatu bentuk tekanan Tuhan yang membuat manusia itu bisa pincang, artinya tidak sesuai jalannya seperti sebelumnya. Artinya karena Tuhan yang berjalan bersama dia, sehingga namanya berubah menjadi Israel itu. Ya, karena di situ dikasih nama Israel. Ya, di mana Israel itu dari kata Sarah dan El, Yisrael, Sarah dan El, yang artinya Allah, Elohim, Allah yang berkuasa sebagai pemimpin kita. Nah, sehingga jalannya tidak sama dengan jalan manusia biasa, karena sudah disertai Allah. Ya, Allah lah yang memberi kemenangan, yang berkuasa, jalannya membuat manusia berbeda. Kira-kira demikian, dan itu diperingati senantiasa oleh orang Israel, dicatat di Kejadian 32 ayatnya ke-32 ini. Sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging. Itu mengingat pentingnya tekanan Allah superior di atas manusia, dan yang menetapkan kemenangan, yang menetapkan jalannya manusia seperti apa. Itulah teori-teorinya, di mana Allah yang berkemenangan dan Allah memberi kemenangan. Ya, berjalan bersama Allah, Allah yang menyertai, kemenangan Allah Immanuel itu nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua ajaib. Amin.